Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan moderator bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Kiai Dr. Ahmad Ubaidillah ini luar biasa sekali. Jadi dari mulai Indonesia belum berdiri sampai Indonesia punya kedutaan besar di Brunei Darussalam, alhamdulillah. Dan beliau sekarang menjadi duta besar Brunei Darussalam. Semuanya terbuka. Saya sedikit sharing Pak Kiai. Jadi karena kita perlu sejarah Indonesia, seperti ada konflik yang tidak berhenti dengan Malaysia, karena sejarah itu selalu diingat. Begitu juga kami di komunitas Nahdlatul Ulama, karena sejarah berdirinya Pancasila. Ketika Presiden Soekarno galau, itu ada dua yang dimintai pendapat, Habib yang disebutkan tadi termasuk. Kemudian sehari sebelum diputuskannya Pancasila diumumkan dengan secara resmi, beliau hadir bersama rombongan, dan di situ ada Kiai Wahid Hasyim, pergi ke pesantren Tebuireng menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang hanya menerima dari mulai Syarikat Islam, Musaumi dan lain sebagainya, hanya NU yang menerima bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Itu mutlak sudah sesuai dengan syariat Islam. Tapi beliau menyampaikan yang seperti ini itu bukan hanya karena pandangan beliau pribadi, tapi saya agak setuju. Tapi memang tadi disampaikan bahwa Indonesia hidup, Pancasila ada di Indonesia, ini bukan karena turun dari langit, tapi ilham dari langit. Karena waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari sebelum menyampaikan kepada Bapak Soekarno, memang yang membuat redaksi adalah Soekarno, itu beliau tirakat selama 3 hari berpuasa, dan 3 hari berpuasa itu beliau bersolat hajat. Solat hajatnya rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah selama 41 kali. Rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Kahfi 41 kali. 3 hari berturut-turut. Dan ketika membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sebanyak 350 kali. Kemudian beliau yang hari keempat tidur dan membaca terakhir daripada surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Kemudian beliau diberi ilham oleh Allah bahwa Pancasila dengan dasar itu sudah betul dengan pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan harus bersyariat Islam mengikut pemeluknya, bukan itu. Tapi yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Demikian sejarah yang kami terima, sehingga dari mulai terdirinya NU sampai sekarang ini, NU yang paling konsisten menerima Pancasila karena sejarahnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti itu tanggapan ya Bapak ya. Bagaimana ya? Oke, Bapak mau menanggapi atau sebentar ya Bu? Pertanyaan saya singkat begini, apakah ada upaya, saya sepakat dengan Pancasila dan rumusan yang sudah dirumuskan oleh para komunikalis, saya sepakat dan setuju sekali, dan itu adalah rumusan yang sangat apik dan ideal untuk Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah ada upaya untuk mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila pada saat ini? Pertanyaan saya itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wah ini Berat dan agak sensitif nih Pak. Upaya untuk membentuk Pancasila. Iya, saya katakan jangankan mau merubah ke sana, yang mau menghilangkan juga ada. Ya, ada. Cuma bahwa begini, dulu sebelum nanti saya merespon Kiai Dhofir tadi, karena pertanyaannya ini lebih menyelkit ini Pak, harus saya respon dulu. Ya karena memang harus diakui kemajemukan di Indonesia itu juga melahirkan orang yang tidak sepakat dengan Pancasila itu generasinya hidup masih. Mohon maaf gitu. Masih ada orang yang katakan yang sejalan dengan pandangan DITI. Kan masih ada. Tetapi syukurnya ini minoritas. Masih ada juga yang pandangannya ingin merubah Pancasila dengan ideologi yang lain. Karena menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara Islam, maka harus ngikutin seperti negara di mana Islam itu lahir. Mana? Saudi Arabia misalnya. Apakah ada komponen itu? Tetapi saya katakan, jawaban saya adalah konsep itu tidak salah, tetapi tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kadang-kadang ada pembicara, oh itu salah. Kalau saya, konsep itu tidak salah. Konsep imamah tidak salah, tapi tidak tepat dilaksanakan, diterapkan di Indonesia. Sebagaimana konsep-konsep negara Pancasila tidak salah dan tepat di Indonesia, belum tentu tepat, cocok, sesuai dengan negara lain. Fair toh jawaban saya. Jadi saya ketemu dengan kawan-kawan dari Hizbut Tahrir waktu di Bogor, ketemu langsung, ayo kita diskusi. Konsep antum tidak salah, karena konsep itu lahir dari rahim kebudayaan yang berbeda. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, maaf, salah alamat. Jadi saya tidak menyalahkan rokok orang lain, rokok saya juga enak, rokok panjenengan juga enak, tapi saya nggak cocok kalau merokok rokok panjenengan. Kira-kira begitu. Karena Bung Karno itu, Pancasila lahir dari rahim kebudayaan, tradisi, nilai, kebiasaan bangsa Indonesia. Betul kalau tadi Kiai Dhofir mengatakan, betul Bung Karno minta masukan kepada sahabatnya, ya gurunya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Walaupun ketika pendeklarasian beliau di Jawa Timur, tapi ada Kiai Ahmad Sanusi yang itu juga merupakan ulama dan Nahdlatul Ulama yang satu pandangan bahwa Indonesia yang lebih maslahat untuk Indonesia adalah konsepnya Pancasila, karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Bicara keadilan, agama apa yang tidak bicara keadilan? Terlalu banyak surat-surat ataupun narasi keadilan dalam Al-Quran. Bicara musyawarah, Al-Quran juga mengajarkan wasyawirkum fil amri, bermusyawarah. Bicara tentang toleransi, Al-Quran pun mengajarkan toleransi, lakum dinukum waliyadin. Berbicara persatuan, Al-Quran pun mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bicara tentang kemanusiaan, terlalu banyak pesan-pesan kemanusiaan. Makanya para ulama ketika itu, ulama di Nahdlatul Ulama dan juga di Muhammadiyah, bagus mengatakan setelah di kalangan Muhammadiyah terjadi pergolakan luar biasa, terbelah mereka juga. Akhirnya Pancasila ini yang terbaik untuk Indonesia ketika itu dan yang akan datang. Upaya itu ada dalam negara demokrasi, boleh.
Kita tidak boleh membinasakan orang yang berbeda pandangan dengan kita, tapi yang penting adalah kita selalu mendakwahi mereka, memberi pengertian agar mereka mempunyai pandangan yang sama kalau bisa. Kalau tetap tidak sama pandangannya, kita saling menghormati, agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat. Inilah prinsip demokrasi. Walaupun beda pandangan dengan saya, ibu dijamin pulang ke kampung aman, tidak akan hilang nyawanya. Itu prinsip demokrasi. Itu hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah pemilunya rusuh, bahkan terjadi berdarah-darah. Di kita Pilpres, bayangkan negara yang gedenya kayak Indonesia kemarin, walaupun perbedaannya luar biasa, tidak ada nyawa melayang. Kalaupun melayang itu karena kelelahan, kata Pak Dhafir, kecapean karena kurang nggak makan, semangat menghitung, akhirnya sakit. Tapi tidak ada orang ditembak gara-gara beda pilihan politik. Itulah demokrasi kita yang di bawah naungan ajaran-ajaran Pancasila, di mana di situ terdapat ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran semua agama. Kira-kira demikian. Jadi saya tidak nambah Kiai Dhafir, saya mengiyakan, mengamini kejadian seperti itu. Kira-kira demikian. Ibu, ada memang, tapi biarlah itu ada. Kita tidak boleh memberangus nyawa orang yang tidak sepaham dengan kita. Itulah indahnya hidup di negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Baik Bapak, jadi jawabannya menyejukkan. Inilah terkait dengan Pancasila, Pak. Ini pernah saya juga menyampaikan waktu itu ada penguatan Pancasila oleh PPIP ya. Pertama adalah kalau bisa penataran P4 itu penataran P4 Pak, itu diadakan gitu ya di level katakanlah masyarakat ya. Karena itu penting menurut saya, karena saya sendiri itu nggak yakin ya, kepenginnya Pancasila itu untuk selamanya ya kan. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin Pancasila bisa jadi ada yang tidak suka ya, entah itu melalui DPR MPR yang bisa merubah undang-undang ya, karena demokrasi kita ya sebenarnya demokrasi kalau idealnya itu asik-asik aja, 5 tahun tidak suka ganti, 5 tahun tidak suka ganti, 5 tahun masih suka teruskan ya kan. Tetapi pada saat prakteknya itu bisa pragmatis ya, itu akan berubah arah. Begitu juga dasar negara kita Pancasila ya. Makanya mungkin berkali-kali, ini yang kedua kali saya menyampaikan kalau dapat penataran P4 ya, kita mengusulkan untuk diadakan lagi gitu Pak. Demikian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukin. Jadi ini ada request sebenarnya tentang penataran P4 itu diadakan kembali. Oke Pak, sekedar informasi, saya dulu sempat penataran P4, tapi itu udah lama sekali, tahun 2000. Iya. Jadi setelah itu kayaknya adik-adik di bawah saya sudah tidak ada lagi. Ya, gimana nih Pak tanggapan Bapak? Iya, Pak Muhyiddin, jangankan Pancasila, agama aja bisa berubah. Sebelum Islam Kristen datang itu, kita itu Hindu Buddha loh Pak. Nggak yakin itu ada Borobudur, ada Prambanan. Itu berubah kok. Ketika itu tentu ideologinya ketika itu, umumnya kerajaan-kerajaan ketika itu adalah tentu ideologinya adalah Hindu atau Buddha. Kemudian ada kolonialisme, ada di slide saya itu di abad 17 itu ada terjadi perubahan yang luar biasa di mana Islam muncul, kemudian terjadi persaingan rivalitas antara Islam dan Kristen ketika itu.
melalui lewat jalur perdagangan yang berujung dengan kolonialisme berubah. Jadi kalau saya tanya, apakah Pancasila bisa saja berubah? Kalau namanya proses kehidupan, mungkin saja berubah. Namanya kehidupan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Perubahan itu harus terkontrol. Jangan sampai kita tidak bisa mengontrol perubahan itu. Ini dari ke politik nih pertanyaan Pak Sudianto ini. Saya sih Pak, ini peta politiknya Pak ya. Kalau Indonesia itu secara sosiologis dan religius, masa ada NU, ada Muhammadiyah, masih ada Golkar, masih ada PDIP, masih ada partai-partai nasionalis, partai-partai Islamis yang moderat itu, saya yakin Pancasila akan langgeng. Saya yakin itu Pak. Karena komitmen, kecuali di Indonesia nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah Pak. Bisa saja berubah. Kemungkinan. Tapi saya yakin kalau terjadi tidak akan dalam 10-20 tahun. Yudi Latif itu pernah memprediksi bahwa nanti dalam disertasinya, nanti orang itu dengan ormas makin kurang relevan. Itu sama dengan ini, Dr. Raffi, teori sekularisme. Dunia ini makin canggih, makin liberal, makin sekular, agama itu semakin tersingkir. Kenyataannya sekarang agama menjadi identitas politik. Artinya apa? Ternyata agama menjadi ingredient pokok dalam politik di hampir di dunia. Dalam pidato guru besar saya itu, agama justru berbalik dengan tesis sekularistik. Justru agama semakin giat makin berbicara dalam forum-forum, di semua forum. Dalam konteks Indonesia ada bank syariah, ada HP syariah, iya kan, sampai semua HP pun ada HP syariah. Ini fenomena betapa agama yang menurut kalangan sekularistik akan semakin, nanti dunia semakin modern, agama itu semakin terkucilkan. Orang makin pribadi, individualis. Karena apa? Nggak perlu lagi. Ternyata sekarang coba jumlah haji Pak, kuota kita. Bahkan dalam konteks Indonesia, demokrasi kita yang tidak cocok, yang tidak berjalan di Timur Tengah, di Indonesia di backup oleh NU Muhammadiyah, demokrasi jalan baik-baik saja. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam di Indonesia, maaf Pak, ini bicara mayoritas karena memang kebetulan bicara Pancasila itu adalah bagaimana mayoritas memandang Pancasila. Ternyata antara nilai-nilai demokrasi yang itu asalnya sekuler dari barat, ternyata di Indonesia tidak menjadi sekularistis. Buktinya apa? Karena demokrasi kita dikawal oleh Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita kehidupannya modern, tetap saja masih ada yang ngurusin Kementerian Agama. Memang Indonesia anomali Pak. Akankah berubah? Takdir Allah tidak tahu, tapi tentu dalam ilmu sosial Pak Muhyiddin, perubahan itu bisa terkontrol. Penataran saya setuju Pak, tapi nggak mau saya penataran seperti zaman Orde Baru, saya nggak mau. Sorry saya katakan. Mengajarkan Pancasila bukan dengan cara doktrin, suruh dihafalkan pasal demi pasalnya, satu persatu hafal. Mengajarkan Pancasila itu harus dengan dialogis, dengan contoh, bukan dengan banyak nasihat, banyak piwulang, tapi jauh panggang dari api. Jadi penatarannya harus metode yang lebih mutakhir Pak Muhyiddin. Diajak dialog dengan anak kita. Dulu kan enggak Pak, kalau nggak hafal kurang nilainya. Akhirnya anak kita, generasi saya ketika itu hafal Pancasila di luar kepala, tetap saja kalau ada pelanggaran lalu lintas, kalau nggak ada polisi, bablas.
Jadi hanya takut kepada aparat keamanan, bukan membentuk karakter. Sekarang harus dengan dialogis, bagaimana anak kita menghormati orang lain, taat kepada aturan, bukan karena ada polisi, tapi memang mengatakan bahwa mentaati peraturan itu ada dampak positifnya. Jadi bukan takut karena polisi, tapi takut karena memang kalau saya berbuat jelek ada hukuman sosialnya. Kira-kira demikian. Persoalan penataran sepakat Pak Muhyiddin, tapi metodologinya harus lebih dialogis, bukan indoktrinasi. Dan Pancasila itu adalah teks terbuka, semua bangsa Indonesia boleh berinteraksi dengan Pancasila. Pancasila bukan warisan untuk para pejabat, tapi untuk bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia boleh memahami, mendalami, tetapi itu tadi agar memahami Pancasila ini secara integratif, jangan dipisah-pisah. Nanti hanya orang pada pengennya demokrasi saja, tapi tidak menghargai perbedaan orang lain, tidak toleransi. Harus integratif dari dari sila pertama sampai sila terakhir. Jangan bicara keadilan tapi nggak mau musyawarah. Ada pengennya musyawarah saja tapi tidak memperhatikan orang lain. Jadi harus komprehensif, harus seimbang dalam memahami Pancasila. Kira-kira demikian Pak Muhyiddin. Sudah. Artinya requestnya mungkin kita tampung, nanti kita ajukan mungkin ke legislatif atau eksekutif, tapi mungkin cara dan metodenya nanti dirubah. Pertanyaan selanjutnya Bapak yang baju krem ya, silakan Pak. Dimohon nanti singkat padat karena ya sudah waktunya Isyoma setelah ini, jadi saya minta singkat padat jelas. Iya, terakhir ya. Oke. Iya. Assalamualaikum atas ilmunya masalah wawasan kebangsaan. Langsung saja Pak. Kita itu kan kalau setiap pemilu, setahu saya ya, itu kayaknya tidak ada suatu forum untuk menguji wawasan masalah mungkin kebangsaan, masalah kepancasilaan buat calon-calon pemimpin ya. Benar nggak? Jadi pertanyaan yang saya tanyakan, Pancasila ini yang dari diuraikan oleh Bapak tadi menyangkut masalah kayak yang paling pokok itu kan ada 5 sila kalau Pancasila. Yang paling pokok itu masalah kita berdialog atau bermusyawarah ya. Selama ini pemimpin kita atau mungkin orang-orang yang punya otoritas masalah mungkin untuk menghasilkan undang-undang itu mereka tidak atau menyalahi masalah yang tadi yang dialog atau bermusyawarah. Jadi kita tahu beberapa waktu sekarang ini kan banyak semacam undang-undang atau keputusan-keputusan yang tidak melibatkan atau tidak berdialog sama kita gitu, maksudnya masyarakat atau mungkin rakyat ya. Hanya kalau pemimpin itu tidak melibatkan, apakah mereka itu melanggar Pancasila, Pak? Karena kan kalau Pancasila kan sebenarnya yang paling utama kan berdialog. Jadi mereka itu melahirkan suatu undang-undang yang tanpa dialog. Mereka itu kalau seperti itu kan berarti, nah seperti itulah Pak. Oke. Iya. Baik. Bagaimana caranya gitu agar mereka itu tidak semena-mena menghasilkan suatu undang-undang yang merugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi gitu Pak. Iya. Pemimpin tidak melibatkan kita. Saya paham maksudnya Pak. Sulit jawabnya. Iya. Tentu
keinginan para ahli tata negara agar semua perundang-undangan kita itu adalah bersumber sejalan dengan Pancasila. Itu tentu. Karenanya kalau membuat undang-undang itu ada mekanismenya. Kalau di pemerintah itu ada musrembang, kalaupun ada menentukan kebijakan. Kalau undang-undang itu ada drafting dulu, itu tugasnya DPR. Nanti eksekutif memberikan draft undang-undang apalah, terserah saja Pak. Di DPR digodok, kemudian didiskusikan, dan ini biasanya ada kajian akademik. Nah, Prof. Mahfud MD yang sering menjelaskan tentang itu. Kemudian dari DPR digodok, disahkan, dilaksanakan oleh eksekutif. Ini menyangkut trias politik antara kebijakan eksekutif. Nanti dari presiden diturunkan ke bawahan-bawahannya termasuk Dubes, laksanakan ini. Jadi yang kita lakukan itu berdasarkan hasil godokan dari DPR. Tetapi ada juga peraturan yang langsung karena satu dan lain hal tidak melalui DPR dengan keputusan presiden. Itu tentu ada mekanismenya. Memang problem Pak, ketika bagaimana kalau pemimpin tidak melakukan sebuah memproduksi undang-undang tidak melalui proses musyawarah, ya sebenarnya cacat demokrasi Pak sebenarnya, gitu kan. Tetapi biasanya masing-masing fraksi punya alasan biasanya. Nah itu yang biasanya antara Dasen dan Dasolen itu tidak sejalan. Tapi yang jelas adalah bahwa semua undang-undang itu harus digodok lewat lembaga legislatif. Legislatif itu kan tugasnya yang legal, membuat undang-undang. Dan ternyata Pak, sekarang ini banyak undang-undang terutama di daerah Pak. Di daerah itu lebih dari 1.500 kalau nggak salah. Kalau waktu itu saya masih aktif di Wasbang itu, yang bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45. Misalnya, seseorang mau jadi calon bupati, misalnya Pak, misalnya ini, dia kampanyenya, kalau saya terpilih jadi bupati, nanti akan saya wajibkan semua warga sini, warga kabupaten ini untuk sholat jamaah. Semangat tuh Pak, wah harus dipilih nih Pak. Dia nggak sadar bahwa warganya juga ada yang non muslim. Akhirnya harusnya undang-undang itu harus satu, melihat prinsip keadilan. Makanya jadi lurah itu harus hati-hati Pak. Jadi lurah di Indonesia itu sama sulitnya menjadi presiden di Indonesia. Kenapa? Sensitif, harus adil. Banyak pengennya saja tapi nggak tahu prinsip itu lebih mumet daripada seorang pria punya istri lebih dari satu Pak. Jadi presiden di Indonesia itu betul Pak. Bagaimana undang-undang itu jangan sampai bertentangan dengan prinsip itu tadi Pak, tadi itu prinsip kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Kalau undang-undang itu akan memecah belah, jangan dilakukan. Dan itu sudah banyak terjadi Pak. Nah, demokrasi kita sekarang akan dikembalikan. Makanya ada wacana agar demokrasi kita terlalu liberal. Ya, biarlah para pimpinan kita untuk melakukan itu. Saya sebagai akademisi tentu berharap agar antara prinsip-prinsip cita-cita kemerdekaan itu agar terwujud, yaitu prinsip tidak hanya demokrasi ekonomi, tapi juga tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Menambahkan Pak Muhyiddin tadi Pak, saya tambahkan lagi, sekarang sudah makin canggih digital Pak, artificial intelligence juga maksud saya, agar penataran itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak generasi apa sekarang ini, generasi Z lah atau apalah. Jangan mengajarkan mensosialkan Pancasila zaman usia kita Pak Rusdi, nggak cocok, nggak pas.
harus berdialog dengan kartun, dengan ya macam-macam lah, sehingga anak-anak kita merasa Pancasila itu bagian dari kesehariannya. Kira begitu Pak, perlu inovasi, dan tentu diskusi ini hanya sebagian kecil. Kita ingin lebih mendalami, mencintai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tentu belum selesai, masih banyak pengetahuan yang perlu kita gali, dan kita gali dari berbagai sumber. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paparan Bapak tadi, Pancasila itu sebenarnya sangat dynamic, itu akan mengikuti kita dari zaman dahulu sampai sekarang, nilai-nilainya tetap kita pakai sampai saat ini. Yang kedua, apapun perubahan itu boleh asalkan under control, ada pengawasan di dalamnya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang masih bertahan sampai saat ini, terima kasih kepada Bapak, dan sesi ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan Bapak Ibu menikmati hidangan dan sholat juga.